Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila dengan NIM C01422064, kelas A Keperawatan 2022, Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Keperawatan Dewasa, Sistem Pernafasan, Kardiovaskuler, dan Hematologi, yaitu membuat suatu video tentang pendidikan kesehatan mengenai sistem hematologi. Nah, penyakit yang saya ambil itu yaitu anemia atau kurangnya sel darah merah dalam tubuh manusia. Apa yang dimaksud dengan anemia? Simak penjelasan berikut. Anemia merupakan kondisi medis yang terjadi ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh lebih rendah dari jumlah normal. Nah, sel darah merah adalah sel darah yang bertanggung jawab untuk mengeringkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ketika sel darah merah dalam tubuh sedikit dan mengalami gangguan, maka tubuh tidak dapat menerima oksigen secara cukup. Apa sih etiologi atau penyebab terjadinya anemia? Yang pertama, konsumsi obat-obatan tertentu. Yang kedua, memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti limfoma, leukemia, myelodysplasia, dan multiple. Yang ketiga, adanya eliminasi yang terjadi lebih awal dari biasanya pada sel darah merah. Akibatnya karena masalah kekebalan tubuh. Yang keempat, terjadi bentuk abnormal sel darah merah seperti thalassemia atau bentuk sel sabit yang bersifatnya turunan. Yang kelima, memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker ginjal, rheumatoid arthritis atau colitis ulcerativa. Yang keenam, sedang hamil. Manifestasi klinis anemia. Gejala yang paling umum adalah tubuh cepat merasa lelah dan terlihat pucat serta sering mengeluh kedinginan. Beberapa gejala lainnya yang mungkin terjadi antara lain seperti selalu merasa mudah marah, sakit kepala, mengalami masalah sulit berkonsentrasi atau berpikir, dan sembelit. Jika terjadi dengan tingkat parah, maka akan muncul kondisi seperti berikut ini apabila penyakit berkembang semakin parah. Yang pertama, warna biru hingga putih pada mata. Yang kedua, kuku menjadi rapuh. Yang ketiga, muncul keinginan untuk makan es batu, tanah, atau hal-hal lain yang bukan makanan. Kondisi ini terkenal dengan istilah pica. Yang keempat, pusing ketika berdiri. Yang kelima, warna kulit pucat. Yang keenam, sesak nafas. Dan yang terakhir, lidah terasa sakit. Patofisiologi anemia. Anemia terjadi ketika jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah kurang dari jumlah normal. Ada beberapa jenis anemia dengan patofisiologi yang berbeda. Contohnya, anemia defisiensi besi terjadi karena kekurangan zat besi yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin. Ada juga anemia hemolitik. Nah, ini terjadi ketika sel darah merah dihancurkan lebih cepat daripada yang dapat diproduksi oleh sumsum tulang. Ada juga anemia aplastik. Nah, ini disebabkan oleh jaminan sumsum tulang untuk memproduksi cukup sel darah merah. Ada juga anemia sickle-cell. Nah, ini merupakan kelainan genetik di mana sel darah merah berbentuk seperti sabit untuk mendorong perjalanan melalui pembuluh darah. Ada juga anemia pernisiosa. Nah, ini terkait dengan kurangnya faktor intrinsik yang diperlukan untuk vitamin B12 yang penting untuk pembentukan sel darah merah.
Anemis kronik dapat terjadi akibat penyakit kronis seperti penyakit radang, kanker, atau gangguan autoimun yang dapat mempengaruhi produksi sel darah merah. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada tes darah lengkap, yang kedua ada tes zat besi, dan yang ketiga ada tes hitung retikulosit. Ada juga pengobatan anemia. Yang pertama meningkatkan asupan zat besi, yang kedua mengonsumsi vitamin B12, yang ketiga mengonsumsi asam folat, yang keempat transfusi darah, dan yang kelima terapi obat. Pencegahan anemia. Yang pertama, makan makanan kaya zat besi. Yang kedua, makan makanan mengandung vitamin B12. Yang ketiga, makan makanan mengandung asam folat. Yang keempat, mengonsumsi makanan mengandung vitamin C. Yang kelima, berikan susu sapi pada anak mulai 1 tahun ke atas. Yang keenam, berhenti minum beralkohol. Yang ketujuh, masak pakai peralatan yang terbuat dari besi. Yang kedelapan, menggunakan KB hormon. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, mengatasi masalah kesehatan yang menjadi penyebabnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.